Selanjutnya, untuk membahas perkembangan terkini juga, aksi massa yang menyusul terjadinya insiden meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan sudah tersambung bersama kami. Ada Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kholil Nafis. Pak Kholil Nafis, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kholil, kalau kita lihat situasi terkini saat ini ada beberapa tempat yang masih belum kondusif, tapi ada yang sudah kondusif. Apa pesan Anda untuk masyarakat yang mungkin pagi ini sudah mulai membaca berita, mau menyebarkan informasi di media sosial? Apa pesannya, Pak? Yang pertama, saya ikut prihatin dan ikut sedih ya dengan kondisi bangsa ini. Saya berdoa bersama dengan para jamaah yang tadi kami lakukan di pesantren Cendekia Amanah. Mudah-mudahan segera kondisi Indonesia kondusif dan aman. Ini banyak kerugian dialami oleh kita di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik ya dalam kondisi kita ini. Yang kedua, bagi kita tolong kalau ada info-info itu yang tidak memberi manfaat, bukan hanya benar, tidak perlu ikut menyebarkan kepada yang lain sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, bahkan mungkin akan menimbulkan kesan kurang baik di mata masyarakat. Ketiga, mari kita semua jaga kerukunan di antara kita. Mari kita pelihara perdamaian ini. Karena kita tentu tidak bisa membangun bangsa ini tanpa kita membangun persatuan. Dan saya pikir sudah cukup ini, semua aspirasinya disampaikan. Insya Allah sudah didengar oleh pemerintah. Pemerintah sudah minta maaf, DPR RI sudah minta maaf, dan sudah berkomitmen untuk menegakkan hukum, keadilan, dan perbaikan. Mari kita lakukan aspirasi kita dengan cara dialog yang baik-baik, lebih konstruktif, menuju Indonesia yang damai, yang baik, kondusif, dan bisa membangun ke depan. Seperti tuntutan bagaimana para pemimpin kita ini agar melihat terhadap kondisi masyarakat tentang ekonomi, naiknya tunjangan. Begitu juga saya berharap betul kepada para wakil-wakil rakyat kita, para pemimpin kita untuk bicara yang baik, yang tidak menyinggung perasaan masyarakat. Tolong ini menjadi pelajaran ke depan sehingga kondisi bangsa kita bisa dijaga lebih baik. Baik, Pak Kholil, kalau kita lihat masyarakat punya tuntutan, tapi di saat yang sama ada koridor-koridor yang menjadi batas-batasan pada saat menyampaikan tuntutan dengan baik dan benar, itu bagaimana caranya? Apa pesan Anda mungkin untuk orang yang masih akan berdemonstrasi hari ini di beberapa titik? Yang pertama, saya berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin umat, mari kita sadarkan kewajiban kita semua kepada bangsa kita, agar kita ini menjadi masyarakat yang berbudaya dan taat hukum. Tolong sekali lagi bisa diingatkan bahwa aspirasinya itu bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Ya, kita ingatkan dan tolong pada masyarakat, andaikan masih mau menyampaikan aspirasinya, bisa disampaikan dengan baik. Saya secara pribadi dan mungkin atas nama Majelis Ulama Indonesia ikut berduka cita atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, dan atas kerusakan-kerusakan yang dialami ini juga ikut sedih ya, dan kami berharap untuk marilah jadi pelajaran ini jangan dilanjutkan lagi. Saya tolong betul kita bersama-sama mengingatkan kepada masyarakat, hendaklah kita bisa lebih baik untuk menyampaikan aspirasinya. Baik, Pak Kholil, kemarin kita lihat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 datang langsung menemui masyarakat. Apa pesan Anda mungkin untuk para pemangku kepentingan, para pejabat yang dituju oleh para demonstran ini? Bagaimana caranya mereka harus merespon kondisi seperti ini? Saya pikir dalam refleks bagaimana menyikapi terhadap tuntutan sudah cukup baik dari pemerintah. Pak Presiden Prabowo minta maaf, sekaligus juga takziah ke rumah saudara almarhum Afan Kurniawan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat juga datang, dan kita semua simpati dan semua tokoh agama sudah menyampaikan. Begitu juga pemimpin-pemimpin daerah kita sudah turun menyampaikan ini. Oleh karena itu saya pikir sudah cukup didengar apa yang disuarakan oleh tuntutan masyarakat ini. Ada kesedihan karena ada korban, iya, kita pun juga sedih. Tapi jangan sampai kita ini lupa terhadap kondisi kita, karakter bangsa kita yang rukun, damai itu. Pemimpin-pemimpin kita sudah merespon dengan baik, tinggal melanjutkan. Umpamanya tunjangan kepada DPR itu hendaklah dihentikan, jangan dilanjutkan.
Kemudian juga berbicara sebagai pemimpin, mungkin dulu sebelum sebagai anggota dewan itu tidak begitu memberi pengaruh. Tapi jadi anggota dewan itu kan sangat mempengaruhi pada masyarakat. Tolong ucapan-ucapannya jangan menyinggung perasaan masyarakat. Yang ketiga tentunya berkenaan dengan masyarakat yang sekarang mungkin banyak masih yang nasibnya kurang baik. Ini pemerintah juga harus direspon dengan baik juga. Janganlah pajak itu dinaikkan berlebihan. Janganlah kita ini berfokus untuk mensejahterakan masyarakat dari pajak. Bisa dari pemberdayaan masyarakat, dari ya bagaimana mengembangkan dari sumber daya alam kita. Karena beberapa keluhan itu adalah diantaranya adalah persoalan pajak, sulitnya ekonomi. Demikian juga berkenaan dengan pemimpin, sebagian itu yang bicara kurang baik, menyinggung perasaan masyarakat. Kita semua muhasabah, kita introspeksi, mari kita cukup di sini, cukup di sini, cukup di sini untuk kita saling mendengar, saling berdialog untuk berbaik ke depan, karena dengan cara destruktif tidak bisa membangun bangsa lebih baik, malah kita akan terpuruk dan ini tidak kita inginkan bersama. Masih di dalam bulan kemerdekaan Agustusan ini. Pak Khalil Nafis, terima kasih untuk pesan bijak dari Anda bagaimana harus menyikapi masa demonstrasi yang terjadi sampai hari kelima saat ini. Terima kasih Pak Khalil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.